Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mari kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi menjalani hari ini. Saya bacakan untuk kita demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Madok mauliate mahamu siala saluhutna, ai ido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua, di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur sebagai inti pesan dari Nasarian kita hari ini adalah salah satu dari 3 ciri gereja atau orang percaya yang hakiki. Kalau kita melihat rangkaian ketiganya, kita boleh baca mulai dari ayat 16 sampai ayat 18 surat 1 Tesalonika pasal 5 ini, yaitu yang pertama, dalam ayat 16 disebutkan gereja atau orang percaya yang harus selalu bersuka cita. Yang kedua, dalam ayat 17 disebutkan gereja atau orang percaya yang harus selalu berdoa. Dan yang ketiga disebutkan dalam ayat 18 ayat hari ini, gereja atau orang percaya yang selalu mengucap syukur. Kita harus selalu mengekspresikan hidup kita dalam sukacita, menjalani hidup yang dinamis dalam doa, dan menyempurnakan hidup kita dalam ucapan syukur. Dalam Nasari ini kita diajak untuk mengucap syukur. Lalu muncul pertanyaan, saat kapan kita harus mengucap syukur? Pertanyaan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya tentu tidak selalu mulus. Ada saatnya hidup kita baik-baik saja tanpa gangguan. Namun ada juga masanya kita diperhadapkan dengan penderitaan yang menghadang. Lalu apakah dalam keadaan itu kita harus selalu bersyukur? Jawabannya adalah ya. Mengucap syukur itu harus selalu kita nyatakan setiap saat dan dalam segala keadaan. Inilah ajakan firman Tuhan hari ini. Tentu kita akan sulit memahaminya dengan indera lahiriah kita. Bagaimana bentuknya kita mengucap syukur dalam segala hal, termasuk dalam situasi yang tidak kondusif atau dalam keadaan tidak baik-baik saja. Namun kita pasti dapat memahaminya ketika kita memakai kacamata iman Kristen kita. Iman kita akan selalu mengarahkan kita kepada pengharapan akan adanya hal-hal baik dan yang berguna di balik segala sesuatu yang terjadi, termasuk dalam hal-hal yang bertentangan dengan keinginan kita. Misalnya, dari sebuah kegagalan, kita akan dapat melihat hal yang baik yang memotivasi kita semakin bersungguh-sungguh dan bertekun. Sehingga ibarat dalam kegelapan pun, andaikan sedikit cahaya pun tidak muncul, namun orang percaya akan membuat cahaya dari dalam dirinya lewat imannya, yaitu sinar pengharapan yang tidak akan membuatnya berputus asa, melainkan akan terus berusaha keluar dari kegelapan. Dengan demikianlah kita mengerti bahwa dalam segala hal kita harus dan pasti dapat mengucap syukur. Kekuatan iman dan pengharapan inilah yang membedakan orang-orang percaya dari yang lainnya tentang pengucapan syukur. Jika kita sanggup mengucap syukur hanya ketika kita menerima hal-hal yang baik saja, kita tidak beda dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Tetapi mengucap syukur dalam segala hal adalah ciri-ciri anak Tuhan. Untuk itu, sahabatku semua, perbaharui rasa syukurmu supaya sanggup melihat hal-hal baik di balik semua keadaan. Sebab dengan ucapan syukur seperti itu, iman dan pengharapan kita akan sanggup melihat solusi dalam setiap persoalan kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.